Pada video kuliah kali ini, kita akan membahas penggunaan analisis Fourier untuk analisis sistem linear tak ubah waktu atau sistem LTI. Video ini akan kita bagi menjadi 3 bagian utama, yaitu pada bagian pertama kita akan membahas tentang fungsi transfer atau fungsi alih. Kemudian pada bagian berikutnya kita akan membahas tentang tanggapan sistem atau output dari sistem apabila input dari sistem adalah sinyal non-periodik. Oke. Kemudian pada bagian terakhir kita akan membahas tentang keluaran dari sistem atau tanggapan sistem terhadap input yang berupa sinyal yang periodik. Dalam kasus ini adalah sinyal sinusoidal. Oke. Sebagai review, mari kita lihat lagi definisi dari transformasi Fourier yang digunakan untuk sinyal apriodik. Jadi di sini representasi sinyal xt dapat dituliskan sebagai atau dapat direpresentasikan sebagai integral dari sinyal eksponensial kompleks yang berhubungan dengan sinyal sinusoidal kompleks, di mana x omega di sini, pengali dari sinyal eksponensial kompleks ini merupakan transformasi Fourier dari sinyal xt. Ya, jadi didefinisikan di dalam persamaan ini, di mana x omega adalah integral dari xt dikalikan dengan e pangkat negatif j omega t. Oke, kemudian salah satu sifat yang akan sering digunakan untuk analisis sistem LTI adalah sifat diferensiasi, di mana apabila diketahui pasangan transformasi Fourier ini, ya, jadi di sini kita mempunyai xt, representasi sinyal di domain waktu, kemudian x omega adalah transformasi Fourier dari sinyal xt, dan x omega ini merupakan representasi sinyal pada domain frekuensi. Oke, xt domain waktu. Ini diketahui, maka turunan pertama dari sinyal xt pada domain frekuensi menjadi j omega x omega. Jadi apabila x omega diketahui, maka turunan dari sinyal xt adalah x omega dikalikan dengan j omega. Jadi di sini kita tidak perlu lagi melakukan integral sesuai dengan definisi dari transformasi Fourier, cukup menggunakan sifat diferensiasi ini untuk menentukan transformasi Fourier dari turunan sinyal xt. Kemudian untuk turunan ke n, ya, untuk n lebih besar dari 1, misalnya n sama dengan 2, 3, dan seterusnya, turunan ke n dari sinyal xt itu mempunyai transformasi Fourier adalah x omega dikalikan dengan j omega dipangkatkan dengan orde dari turunannya. Oke, jadi apabila misalnya n sama dengan 2, ya, maka turunan kedua dari sinyal xt itu mempunyai transformasi Fourier adalah j omega pangkat 2. Ya, ini turunan kedua ini berkorelasi dengan pangkat 2 dari j omega pada domain frekuensi dikalikan dengan x omega. Oke. Nah, contoh penggunaan sifat diferensiasi ini adalah pada rangkaian pasif, ya. Jadi di sini kita khususnya untuk komponen induktor dan kapasitor. Jadi di sini untuk komponen induktor kita lihat hubungan arus dan tegangannya diberikan oleh persamaan ini. Ya, jadi tegangan pada induktor itu sama dengan nilai induktannya dikalikan dengan turunan dari arus. Dengan demikian, dengan menggunakan sifat diferensiasi, mari kita lihat FLT menjadi FL omega, kemudian L ini konstanta, jadi tetap nilainya, sedangkan turunan pertama dari arus itu menjadi J omega dikalikan I omega, di mana I omega adalah transformasi Fourier dari IT. Jadi di sini kita mempunyai IT, arus pada rangkaian, ya, pada induktor, itu mempunyai transformasi Fourier I omega. Dengan demikian, dengan menggunakan sifat diferensiasi DIT per DT itu mempunyai transformasi Fourier J omega dikalikan I omega. Seperti yang kita punyai pada suku ini.
Oke, kemudian ini sama dengan XL, ya, omega dikalikan I omega, di mana XL di sini didefinisikan sebagai impedansi dari induktor. Dengan demikian, ya, XL omega itu adalah L dikalikan J omega atau J omega L. Oke. Nilai XL di sini juga bisa kita definisikan sebagai rasio dari transformasi Fourier dari tegangan dibagi dengan I omega, ya. Jadi transformasi Fourier dari arus, ya. Jadi apabila kita lihat hubungan di sini, FL omega itu sama dengan J omega L dikalikan I omega, sehingga apabila ini kita sederhanakan, FL omega dibagi dengan I omega, kita peroleh J omega L. Oke. Kemudian untuk kapasitor, ya, kita lihat di sini hubungan antara arus dan tegangannya diberikan oleh persamaan ini. Ya, ini harap diingat baik-baik bagi adik-adik mahasiswa. Jadi di sini arus pada kapasitor itu sama dengan C, ya, nilai kapasitasinya, dikalikan turunan pertama dari tegangan pada kapasitor. Oke, dengan demikian IC, ya, pada domain frekuensi menjadi I omega dengan menggunakan Fourier transform. C itu adalah konstanta tetap nilainya, sedangkan turunan pertama dari tegangan kapasitor adalah J omega PC omega. Oke, di sini ada typo. Jadi dengan menggunakan definisi dari impedansi, ya, untuk kapasitor, kita peroleh XC omega, impedansi untuk kapasitor itu sama dengan VC omega dibagi dengan I omega. Dengan menyederhanakan persamaan ini, maka kita peroleh XC omega adalah 1 J omega C. Oke. Kemudian sifat kedua yang sangat diperlukan dalam analisis sistem LTI adalah sifat konvolusi, di mana di sini apabila kita mempunyai dua buah sinyal, ya, X1T dan X2T, di mana masing-masing mempunyai transformasi Fourier X1 omega untuk X1T dan X2 omega untuk X2T, maka apabila kedua sinyal ini dikonvolusikan di domain waktu, maka kita peroleh perkalian dari kedua spektrum sinyal tersebut. Oke, jadi di sini operasi konvolusi menjadi operasi perkalian di sini, di domain frekuensi. Jadi konvolusi di domain waktu berubah menjadi perkalian di domain frekuensi. Oke, jadi bisa kita lihat di sini, ya, untuk output sistem dalam domain frekuensi. Jadi di sini apabila kita mempunyai sistem LTI, di mana di sini kita untuk sistemnya direpresentasikan dengan HT, ya, maka keluaran dari sistem LTI ini adalah YT sama dengan HT dikonvolusikan dengan XT atau XT dikonvolusikan dengan HT. Oke, di mana HT adalah tanggapan impuls. Oke. Nah, dengan menggunakan sifat konvolusi, maka kita peroleh YT menjadi Y omega, kemudian konvolusi antara tanggapan impuls dan input menjadi perkalian dari transformasi Fourier dari tanggapan impuls H omega dengan transformasi Fourier dari input X omega. Di mana H omega di sini didefinisikan sebagai tanggapan sistem. Ya, namanya ada beberapa, tanggapan sistem, tanggapan frekuensi, ya, tanggapan frekuensi. Kemudian bisa juga dikatakan sebagai fungsi transfer. Atau fungsi alih. Oke. Jadi H omega di sini merupakan fungsi transfer atau fungsi alih. Dari rumusan ini kita peroleh definisinya, yaitu H omega itu sama dengan Y omega dibagi dengan X omega. Oke, jadi poin penting di sini pada slide ini adalah tentang definisi dari fungsi transfer. Oke, mari kita lihat lebih lanjut fungsi transfer pada bagian kedua dari kuliah ini. Jadi di sini kita lihat definisi fungsi transfer seperti yang sudah ditampilkan atau dinyatakan pada slide sebelumnya. Kemudian catatan lain di sini biasanya H omega secara umum adalah variabel kompleks.
Oke, dengan demikian H omega mempunyai magnitudo, kemudian H juga mempunyai fasa. Oke, jadi magnitudo dari H omega itu disimbolkan dengan notasi seperti ini, sedangkan fasanya dinotasikan dengan notasi seperti ini. Kemudian seperti yang sudah kita ketahui untuk bilangan kompleks Z ya, dengan magnitudo seperti ini, kemudian fasanya seperti ini, itu dapat dinyatakan sebagai Z sama dengan magnitudonya dikalikan dengan E pangkat J dari fasanya. Oke? Dengan mengganti Z dengan H omega, maka H omega bisa ditulis sebagai magnitudo dari H omega dikalikan E pangkat J fasa dari H omega. Oke? Sebagai contoh, di sini kita mempunyai sistem LTI dengan fungsi transfer H omega sama dengan 1 per J omega tambah 1. Ini sudah diketahui. Nah, sekarang kita diminta untuk menentukan magnitudo dan fasa dari H omega. Maka magnitudo dari H omega adalah magnitudo dari 1 dibagi J omega tambah 1. Jadi kita masukkan persamaan untuk H omega ke dalam persamaan ini. Sehingga berdasarkan sifat dari magnitudo untuk pembagian dua bilangan kompleks, ya, jadi misalnya kita punya bilangan kompleks Z itu sama dengan Z1 per Z2, oke, maka magnitudo dari Z adalah magnitudo dari pembilang dibagi dengan magnitudo dari penyebut. Sama halnya dengan persamaan di sini, maka magnitudo dari 1 per J omega tambah 1 adalah magnitudo dari pembilang, yaitu 1, dibagi dengan magnitudo dari penyebut, yaitu J omega tambah 1. Karena 1 merupakan bilangan real, maka magnitudo dari 1 itu sama dengan nilai absolut dari 1, yaitu 1. Kemudian di sini pada penyebut kita mempunyai bilangan kompleks, yaitu J omega tambah 1. Ya, maka magnitudonya adalah akar kuadrat dari bagian real, yaitu 1. 1 kuadrat sama dengan 1. Ya, ditambah dengan kuadrat dari bagian imajiner, yaitu omega, menjadi omega kuadrat. Oke. Kemudian untuk fasa dari H omega dapat dihitung dengan cara menggunakan sifat penentuan fasa dari bilangan kompleks yang bersifat rasional, yang bisa dibuat dalam bentuk rasional seperti ini, ya, pembagian antara dua bilangan kompleks, sehingga fasa dari Z di sini adalah fasa dari pembilang dikurang fasa dari penyebut. Oke. Jadi di sini kita lihat fasa dari 1 per J omega tambah 1 adalah fasa dari 1 dikurang fasa dari penyebut, yaitu J omega tambah 1. Nah, fasa dari 1 itu adalah 0, ya, karena apabila kita buat bidang kompleks di sini, bagian real dan imajiner, maka titik 1 pada bidang kompleks ini, ya, adalah seperti ini. Ya, jadi berada pada sumbu real. Okay? Dan apabila kita hubungkan antara titik origin, ya, 0,0 ke titik 1,0, ya, kita buat garis seperti ini. Maka kita lihat garis yang berwarna merah ini berhimpitan dengan sumbu real. Jadi kita lihat di sini sudut yang dibentuk adalah 0 derajat dan sudut ini merepresentasikan fasa dari 1. Oke, dengan demikian fasa dari 1 adalah 0. Oke, kemudian kita lihat lagi bilangan kompleks J omega tambah 1. Ya, seperti kita ketahui untuk bilangan kompleks, fasa dari bilangan kompleks Z A tambah JB itu adalah arcus tangan, ya, dari bagian imajiner B dibagi dengan bagian real A. Oke, dengan demikian fasa dari 1 ditambah J omega itu adalah arcus tangan dari bagian imajiner, yaitu omega, dibagi dengan bagian real, yaitu 1. Dengan demikian arcus tangan dari omega. Oke, di sini kita lihat fasa dari J omega tambah 1 adalah arcus tangan dari omega. Dengan demikian fasa dari H omega adalah negatif arcus tangan omega. Jadi fungsi transfer, ya, dengan
fungsi transfer dari sistemnya dapat kita tulis seperti ini, magnitudo dari H omega, ya, seperti yang kita tulis pada slide sebelumnya, dikalikan E pangkat J dikalikan fase H omega, kemudian kita substitusikan magnitudo H omega yang kita sudah peroleh di sini, yaitu 1/, dibagi akar kuadrat omega kuadrat tambah 1, dikalikan E pangkat J, ya, kemudian kita masukkan fasa dari omega yaitu negatif arcus tangen omega. Oke, jadi ini adalah persamaan untuk fungsi transfer dari sistem ini. Oke. Dalam bentuk magnitudo dan fasanya, dalam bentuk eksponensial kompleks ya. Jadi 1/JW omega tambah 1 ini ekivalen dengan bentuk seperti ini. Ya, jadi kita mempunyai dua bentuk di sini. Oke. Sekarang pertanyaannya adalah, kalau saya sudah mempunyai bentuk fungsi transfer seperti ini, kenapa saya perlu mempunyai persamaan untuk H omega dalam bentuk seperti ini? Ini agar lebih mudah untuk menentukan bagian mana amplitudo dari fungsi transfernya dan bagian mana yang menjadi fasanya. Jadi kalau pada persamaan ini kita belum tahu yang mana bagian magnitudo dan mana yang bagian fasanya, sedangkan pada bentuk ini kita langsung mengetahui bahwa ya semua angka atau variabel di depan epsilon selain eksponensial di sini adalah magnitudonya. Jadi bagian ini langsung kita ketahui bahwa ini magnitudonya. Kemudian untuk fasanya kita lihat pada bagian eksponensialnya. Jadi bagian yang selain dari J omega, pangkat dari eksponensialnya itu adalah fasa dari H omega. Oke. Jadi dengan menggunakan struktur seperti ini, kita bisa langsung mengidentifikasi magnitudo dan fasa dari fungsi transfer. Oke. Nah, selanjutnya kita akan menggambarkan ya, spektrum magnitudo dari H omega dan spektrum fasa dari H omega. Jadi persamaan yang kita peroleh di sini yaitu 1/, akar omega kuadrat tambah 1, ya, magnitudo dari H omega. Ini kalau kita gambarkan dalam bentuk grafik, kita peroleh gambarnya seperti ini. Jadi spektrum magnitudo itu adalah pada sumbu horizontal kita mempunyai omega, sedangkan pada sumbu vertikal kita mempunyai nilai magnitudonya. Oke, jadi sebagai contoh, magnitudo dari H omega itu adalah 1/, akar omega kuadrat tambah 1. Oke. Nah, jadi kita lihat pada saat omeganya sama dengan 0, berarti H0, ya, omeganya sama dengan 0. Oke, untuk omega sama dengan 0, jadi kita substitusikan omeganya dengan 0 di sini, maka kita peroleh 1 akar ya 0 kuadrat, omeganya itu sama dengan 0, tambah 1, sehingga kita peroleh 1, seperti titik yang kita peroleh di sini. Sedangkan pada saat omeganya sama dengan 1, sebagai contoh, ya, sebagai contoh, maka magnitudo dari H1 itu adalah 1/, akar kuadrat 1 kuadrat ditambah 1, berarti 1/, akar 2. Jadi nilai di sini adalah 1 dibagi akar 2. Dan seterusnya, sehingga kita dapatkan grafik seperti ini. Dan seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, untuk spektrum magnitudo, ya, dari grafik ini bisa kita lihat kita mempunyai bentuk fungsi genap. Fungsi genap. Artinya, nilai magnitudo dari H untuk 1 ya, itu sama dengan untuk frekuensi omega sama dengan 1 itu sama dengan untuk omega negatif 1 ya. Jadi bisa kita tulis H omega ya, itu nilainya sama dengan H negatif omega. Oke. Jadi contohnya magnitudo pada saat frekuensi 1 ya, itu sama dengan magnitudo pada saat H negatif 1. Oke. Dan ini bisa kita gunakan untuk nilai omega yang lain. Berbeda dengan spektrum fasa, kita lihat di sini merupakan fungsi ganjil ya, di mana fasa H omega pada frekuensi omega itu sama dengan negatif dari
fasa pada saat H negatif omega. Oke, jadi sebagai contoh di sini, kita lihat fasa dari H omega itu adalah arcus tangan dari omega. Oke, arcus tangan dari omega. Oke, jadi di sini bisa kita lihat untuk omega sama dengan 1, ya, untuk omega sama dengan 1, kita peroleh nilainya adalah fasanya negatif arcus tangan dari 1. Ya, arcus tangan dari 1 itu adalah pi per 4. Oke, jadi pada saat 1, ya, di sini kita mempunyai nilai negatif pi per 4. Oke, nah berarti untuk frekuensi negatif 1, ya, omega sama dengan negatif 1, kita gunakan hubungan ini. Ya, jadi pada saat fasa pada saat H1 itu sama dengan negatif fasa pada saat H negatif 1. Seperti yang kita ketahui tadi, fasa pada H1 itu adalah pi per 4. Ya, itu berarti sama dengan fasa negatif H negatif 1. Dengan demikian ini negatif pi per 4. Oke, dengan demikian fasa dari H negatif 1 adalah pi per 4. Ya, dengan menyelesaikan persamaan ini, karena di sini ada negatif, sini negatif, saling cancel, sehingga kita dapatkan fasa pada saat H negatif 1 itu adalah pi per 4, seperti kita peroleh di sini. Oke. Oke. Kemudian fungsi transfer ini ya, juga bisa kita peroleh apabila sistem dimodelkan sebagai dalam bentuk persamaan diferensial, ya, koefisien konstan, ya, persamaan diferensial biasa, koefisien konstan. Maka di sini kita lihat untuk bagian outputnya, biasanya persamaan diferensialnya bisa melibatkan output dan juga input. Jadi di sini kita gunakan sifat transformasi Fourier, ya, untuk menentukan persamaan, ya, untuk output di domain frekuensi, ya, dan ini adalah hubungan antara input dan hubungan antara input pada domain waktu, ya. Ini di sini kita mempunyai turunan terhadap input, dan juga di sini kita mempunyai representasi input tersebut di domain frekuensi. Oke. Sebagai contoh di sini tentukan fungsi transfer dari sistem yang dimodelkan dengan dyt per dt tambah 2yt sama dengan dxt per dt dikurang xt. Oke, jadi ini bisa kita tentukan. Oke, dengan menggunakan sifat diferensiasi dari transformasi Fourier. Oke, jadi sekarang kita gunakan sifat diferensiasi untuk bagian ini. Ya, kita peroleh J omega ditambah Y omega. Ya, kita gunakan rumusan seperti ini. Jadi di sini N-nya sama dengan 1. Ya, jadi kita punya DYT per DT untuk N sama dengan 1 itu sama dengan J omega pangkat 1 J omega dikalikan Y omega. Oke. Kemudian ditambah 2, ya. Koefisiennya tetap karena konstan bukan fungsi dari waktu, yt menjadi y omega. Oke, kemudian dxt per dt itu kita gunakan sifat diferensiasi untuk input, ya, jadi di sini n-nya juga 1, dxt per dt berarti sama dengan j omega pangkat 1 j omega dikalikan x omega. Oke, j omega x omega dikurang xt tetap xt menjadi x omega. Oke, kemudian kita kumpulkan suku yang sama. Di sini kita mempunyai suku y omega, di sini juga y omega, sehingga bisa kita tulis y omega tambah 2 dikalikan dengan y omega. Demikian juga untuk x omega, kita peroleh y omega kurang 1 x omega. Oke, dengan demikian y omega dengan x omega, kita selesaikan persamaan di atas ini, kita peroleh J omega dikurang 1 dibagi dengan J omega tambah 2. Jadi ini merupakan fungsi transfer dari
sistem ya yang dimodelkan dengan persamaan diferensial. Persamaan diferensial ya, sistem LTI dalam bentuk persamaan diferensial. Oke. Oke. Penggunaannya adalah dalam pemodelan rangkaian listrik. Di sini kita mempunyai sistem orde 1 ya, karena nanti turunan tertinggi dari persamaan diferensial yang kita peroleh adalah turunan pertama. Oke, jadi di sini kita mempunyai rangkaian RC, di mana inputnya di sini adalah tegangan sumber ya, soalnya kita di sini mempunyai tegangan sumber ya, XT. Kemudian output kita di sini adalah tegangan pada kapasitor. Oke. Seperti yang kita ketahui ya, di sini rangkaian kita punya adalah rangkaian seri, sehingga arus pada resistor itu sama dengan arus pada kapasitor. Jadi IR ya sebagai fungsi waktu itu sama dengan IC sebagai fungsi waktu, atau di sini kita namakan dengan arus pada rangkaian IT. Oke. Nah, pada resistor ya kita mempunyai hubungan tegangan dan arus seperti ini ya. Tegangan pada resistor sama dengan arus pada resistor ya. IR itu sama dengan IT dikalikan dengan nilai resistornya. Sedangkan pada kapasitor ya, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, hubungan arus dan tegangannya dapat ditulis dalam bentuk seperti ini. Oke. Kemudian dengan hukum Kirchhoff ya, dengan input XT dan output VCT tegangan pada kapasitor kita peroleh XT ini tegangan sumber ya. XT sama dengan tegangan pada resistor ditambah tegangan pada kapasitor. Dengan demikian, tegangan pada resistor adalah RIT. Oke. Sedangkan tegangan pada kapasitor adalah VCT. Kemudian kita substitusikan ya nilai IT ya berdasarkan rumusan di sini, sehingga kita peroleh R C dVC per dt ditambah VC. Jadi di sini kita mempunyai deskripsi sistem dalam bentuk blok diagram. Di sini kita mempunyai input XT, kemudian sistemnya adalah rangkaian RC. Jadi kita punya sistem di sini merupakan rangkaian RC, di mana keluarannya adalah tegangan pada kapasitor. Jadi ini adalah blok diagram dari sistem rangkaian RC ini. Oke. Nah, sekarang mari kita gunakan transformasi Fourier untuk menentukan fungsi transfer dari sistem tersebut. Ya, jadi kita ingin mengetahui tanggapan frekuensi dari sistem tersebut. Ya, jadi fungsi transfer ini ekuivalen dengan tanggapan frekuensi. Nanti istilah yang saya gunakan. Oke. Jadi di sini ini adalah persamaan input dan output dalam bentuk persamaan diferensial. Persamaan diferensial. Oke. Salah satu perbedaan persamaan ini dengan persamaan sebelumnya, ya, persamaan yang di sini adalah pada persamaan ini ya, kita sudah menggantikan VCT tegangan pada kapasitor dengan YT karena output dari sistem kita adalah VCT tegangan pada kapasitor. Oke. Nah, sekarang mari kita gunakan fungsi Fourier transform pada persamaan diferensial ini. Kita lihat XT menjadi X omega, oke. Kemudian YT menjadi Y omega. RC di sini adalah perkalian dua konstanta yang juga menghasilkan konstanta yang lain, jadi nilainya tetap RC di sini. Oke. RC di sini. Kemudian DYT per dt kita gunakan sifat diferensiasi sehingga pada domain frekuensi menjadi J omega Y omega. Oke, sehingga kita dapatkan suku ini. Oke. Dengan demikian persamaan ini bisa kita tulis ulang menjadi X omega ya. Kemudian kita kumpulkan suku yang sama, di sini kita punya Y omega, di sini juga Y omega, yaitu menjadi J omega RC ditambah 1 Y omega. Oke, dengan menyelesaikan atau menyederhanakan persamaan ini kita peroleh fungsi transfernya. H omega itu adalah Y omega per X omega. Ya, jadi ini kita pindahkan X omega menjadi ke sebelah kanan sehingga menjadi penyebut di sini Y omega per X omega. Demikian juga suku J omega RC tambah 1 kita pindahkan ke sebelah kiri sehingga kita peroleh 1 J omega RC tambah 1. Oke, jadi ini adalah fungsi transfernya. Oke. Kemudian ini bisa kita sederhanakan lagi ya dengan mengeluarkan
RC dari persamaan di bagian penyebut, sehingga bisa kita tulis seperti ini, 1/RC dikali 1 dibagi J omega tambah 1/RC, sehingga kita peroleh bentuk seperti ini. Oke, jadi kita mempunyai 1/RC di pembilang ya, dan 1/RC juga di penyebut ya, sebagai salah satu komponen penyusun penyebut. Oke, kemudian kita bisa membuktikan ya dengan cara yang sama yang sudah pernah kita bahas, bahwa spektrum magnitudo dari H omega adalah 1/RC dibagi dengan akar dari omega kuadrat tambah 1/RC kuadrat, dan fasanya adalah negatif arcus tangen dari omega RC. Oke. Kemudian kita akan membuat plot ya, atau grafik antara omega ya, dan spektrum magnitudonya. Nah, di sini kita akan membahas sebuah jenis grafik yang disebut dengan diagram Bode atau Bode plot, di mana pada diagram Bode ini grafik spektrum amplitudo atau spektrum magnitudo dari fungsi transfer itu dibuat dalam skala logaritma. Oke. Oke, sebagai contoh di sini tentukan diagram Bode dari H omega, di mana H omeganya itu adalah 10 dibagi J omega tambah 10. Jadi dalam hal ini kita ambil nilai R adalah 100 kilo ohm, sedangkan nilai C-nya adalah 1 mikrofarad. Oke, jadi di sini kita peroleh spektrum magnitudonya adalah 10 dibagi dengan akar omega kuadrat tambah 100. Oke. Kemudian untuk diagram Bode kita akan mengambil nilai log 10 dari magnitudo H omega, kemudian dikalikan dengan 20. Oke, jadi ini nanti satuannya adalah dalam desibel, dB. Oke. Desibel. Oke, ini C ya. Oke. Sehingga 20 log dari 10 dibagi akar omega kuadrat tambah 100, ya, itu adalah 20 log 10 dikurang 20 log dari akar omega kuadrat tambah 100. Jadi di sini kita menggunakan sifat dari log. Ya. Log A per B itu sama dengan log A dikurang log B. Oke. Sehingga kita peroleh persamaan seperti ini. Ya, seperti kita ketahui bahwa 20 log 10 dari 10 itu nilainya adalah 20 karena log 10 ya, dengan basis 10 itu adalah 1. Jadi ini sama dengan 1. 1 dikalikan 20, 20. Oke. Kemudian, seperti kita ketahui, sifat dari log ya, A pangkat B itu sama dengan B log A. Oke. Untuk suku ini ya bisa kita buat akar dari omega kuadrat tambah 100 itu adalah omega kuadrat tambah 100 pangkat setengah. Oke. Dengan demikian 20 log 10 ya, dari omega kuadrat tambah 100 dikali setengah itu sama dengan pangkat setengah itu sama dengan 20 dikali setengah log 10 dari omega kuadrat tambah 100, 20 dikali setengah itu adalah 10, sehingga kita peroleh persamaan seperti ini. Oke. Sehingga di sini kita dapatkan diagram Bode dari fungsi transfernya. Ya, jadi di sini pada sumbu horizontal kita punya omega, dan kita lihat di sini kita menggunakan skala logaritma. Kemudian pada sumbu vertikalnya kita mempunyai 20 log 10 dari magnitudo dari H omega, sehingga kita dapatkan grafik seperti ini. Ya, di sini saya gambarkan hanya untuk omega yang positif, ya, omega yang bernilai dari 0. Dan ini saya mulai dari omega 0,1, bisa juga kita teruskan untuk nilai omega yang lebih kecil. Ya. Kemudian di sini kita mempunyai juga spektrum fasa, di sini juga omeganya dalam skala logaritma, sedangkan pada sumbu vertikalnya kita mempunyai fasa dari H omega. Dan kedua inilah disebut dengan diagram Bode. Dan ingat sekali lagi bahwa nilai di sini ya, itu satuannya adalah desibel. Oke, dan di sini kita lihat lagi diagram Bode ya untuk H omega, tetapi untuk nilai RC yang berbeda,
Jadi di sini kita mempunyai kurva yang warna biru itu untuk nilai RC 0,1, sedangkan yang warna merah untuk R kali C itu nilainya adalah 1. Oke. Kemudian kita lihat lagi perbandingannya uh, uh, untuk fasa dari kedua nilai ini. Di sini kita mempunyai fasa untuk RC sama dengan 1, yang sedangkan di sini kita mempunyai fasa untuk RC, 1. Nah, mari kita lihat bagaimana efek dari RC di sini, ya. Nilai R dikali C. Nah, bisa kita lihat di sini, apabila nilai R kali C-nya itu semakin kecil, maka kita lihat ya pada frekuensi tertentu, ya pada frekuensi misalnya 10 di sini, ya spektrum magnitudonya semakin besar. Oke, coba kita lihat gapnya di sini, ya. Oke, jadi semakin kecil nilai RC, maka nilai H omeganya itu semakin tinggi. Ya, ini hubungan yang bisa kita peroleh atau bisa kita lihat amati dari grafik ini. Oke. Kemudian juga kita lihat di sini ya, transisi ya. Di sini kita lihat bahwa pada grafik yang berwarna biru ini pertama konstan. Oke, kemudian pada frekuensi sekitar 10 pangkat 1 atau 10 ya, nilainya mulai menurun. Oke. Kita lihat grafiknya mulai turun di sini untuk yang warna biru. Yang warna merah kita lihat karakteristiknya sama, mendatar sampai frekuensi kira-kira 10 pangkat 0 atau 1 di sini. Ya, kita lihat grafiknya, spektrum magnitudonya mulai turun. Oke. Jadi di sini kita lihat untuk grafik yang warna biru, ya, pada frekuensi 1 dibagi RC, seperti kita ketahui RC-nya adalah 0,1, 1 dibagi 0,1 itu adalah 10, ya, jadi sesuai dengan nilai di sini, ya, terjadi transisi nilai spektrum magnitudonya yang mulai konstan, ya, dari 0 di sini 0 desibel, kemudian pada saat frekuensi kira-kira 10, ya, spektrum magnitudonya mulai turun. Hal yang sama juga kita amati di sini, pada frekuensi 1 RC, 1 dibagi RC itu adalah, di sini kita lihat untuk yang warna merah, itu 1 dibagi 1 sama dengan 1. Jadi pada frekuensi 1 di sini kita lihat juga terjadi transisi nilai spektrum magnitudo dari H omega. Ya. Mulainya nilainya konstan, 0 desibel, kemudian pada frekuensi 1, ya, spektrum magnitudonya mulai turun. Jadi nilai RC di sini bisa kita lihat sebagai pengontrol, ya, sebagai kontrol kapan ya terjadi peralihan nilai spektrum magnitudo dari konstan kemudian menjadi turun.